Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur dari ketiga Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya: A. Lambang identitas nasional. B. Lambang kebanggaan kebangsaan. C. Alat pembangunan antar negara, antar daerah, dan antar budaya. D. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya: A. Resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar dalam pendidikan. C. Alat perhubungan pada tingkat nasional. D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ragam bahasa. Ragam bahasa dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu berdasarkan media, berdasarkan standar, berdasarkan cara pandang penutur, hingga berdasarkan topik pembicaraan. Ejaan yang sempurna. Ejaan yang sempurna adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, huruf miring, serta penulisan unsur serap. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata merupakan salah satu unsur penting baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Sedangkan pengertian diksi diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi dan tidak resmi sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Secara tepat pula, efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh pembicara.